Selamat datang di mata kuliah Data Science Programming. Di week ke-8 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai data manipulation with pandas ya. Dan untuk yang akan kita bahas kali ini adalah yang part ketiga. Kita mulai dari aggregation and grouping. Aggregation itu adalah sebuah analisis ya yang esensial untuk melihat summarization ya dari sebuah data. Nah, data itu bisa data yang besar ataupun data yang kecil. Ini ada beberapa contoh analisis aggregation yang bisa kita gunakan. Ya, ini sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di NumPy ya. Ada beberapa function yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data. Yang pertama adalah ada count, ada sum, ada min, ada median, ada mode ya dan lain sebagainya. Ini merupakan fungsi agregasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data yang kita miliki. Tentunya data kita itu adalah dalam bentuk pandas ya yang nanti akan kita lakukan agregasi. Kita langsung coba saja di sini kita membuat sebuah data frame ya, data frame dengan kolom nama, matematika, bahasa dan IPA. Nah, ini merupakan data frame yang menginformasikan nilai matematika, bahasa dan IPA dari student ya, seperti itu. Contohnya di sini kita membuat data frame seperti ini ya. Dari tiap kolomnya kita bentuk sebuah panda series ya. Mulai dari nama kita punya Tinky Winky, Dipsy, Lala dan Po ya. Sedangkan untuk matematika kita juga membuat sebuah panda series. Kita isi nilai dari tiap nama yang sudah kita isi di kolom nama ya. Dan juga bahasa, nilai bahasa dan nilai IPA. Nah, setelah itu kita coba eksekusi akan memunculkan data seperti ini. Oke, ini kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, kita punya data-data frame ya yang menunjukkan nilai dari tiap student ya, mulai dari Tinky Winky sampai Po seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba fungsi agregasi yang pertama, yaitu kita akan mencoba fungsi function sum ya, sum. Oke, kita coba langsung eksekusi saja di sini ya. Kita menggunakan print data frame ya, variabel data frame kita sebelumnya ya. Oke ya, jadi data frame ini merupakan variabel itu ya, pandas data frame dari sebuah variabel D ya. Oke, kita coba eksekusi di f.sum. Nah, di sini kita tidak memberikan atribut atau parameter aksis ya. Kalau kita tidak memberikan atribut atau parameter aksis, otomatis dia akan menjumlahkan secara vertikal ya. Jadi yang kita jumlahkan itu by kolom. Jadi nama, matematika, bahasa dan IPA ini kita jumlahkan. Karena nama ini sebetulnya dia bukan kolom yang berisi data kuantitatif ya, dia berupa data string ya. Jadi dia kalau kita menggunakan di f.sum akan digabung ya, di concatenate ya, digabung dari tiap kolom ini Tinky Winky, Dipsy, Lalat, Po tanpa adanya spasi. Kalau matematika, bahasa dan IPA ini merupakan penjumlahan atau sum dari kolom matematika, bahasa dan IPA. Kita juga bisa menambahkan parameter axis di sini ya. Kalau kita ingin menjumlahkan data kita berdasarkan row-nya atau secara horizontal ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kita punya 4 data di sini ya. Oke, kita coba lihat di sini. Kita akan menjumlahkan itu secara horizontal ya. Kita punya 4 row di sini ya. Otomatis nanti kalau kita menggunakan di f.sum dengan aksi sama dengan 1, kita juga akan mendapatkan 4 row di sini. Tapi di sini kalau kita lihat ya, yang dijumlahkan itu hanya kolom matematika, bahasa dan IPA saja. Jadi yang dijumlahkan ini, dan ini. Karena untuk kolom nama ini dia bukan data kuantitatif ya, dia data string ya. Jadi yang dijumlahkan nanti secara otomatis dia akan menjumlahkan data atau sel yang nilainya kuantitatif saja. Oke, yang semula kalau tidak menggunakan aksi sama dengan 1 atau aksi sama dengan 0 ya, secara default dia akan menjumlahkan by kolom ya, seperti ini. Kalau kita menggunakan aksi sama dengan 1, kita akan menjumlahkannya itu by row. Seperti ini. Nah, karena kalau kita jumlahkan by row itu ada perbedaan data antara
kolom nama dengan kolom matematika, bahasa, dan IPA ya, karena kolom nama ini tipenya string, jadi dia akan menjumlahkan yang nilainya adalah kuantitatif. Seperti ini. Oke, contoh selanjutnya kita menggunakan fungsi min atau rata-rata ya. Oke, sama seperti sum, kita bisa menggunakan aksis ataupun tanpa menggunakan aksis ya, atau aksisnya sama dengan 0. Nah, kita coba kita coba eksekusi dulu ya, yang tanpa aksis seperti ini ya. Ini tanpa aksis ini. df.min, kita coba eksekusi. Nah, dia akan mencari rata-rata dari kolom matematika, bahasa, dan IPA ya. Kita tahu kalau nama ini nggak bisa kita cari rata-ratanya karena dia datanya adalah data string ya, data bukan bentuk data kuantitatif, sehingga yang bisa kita hitung min-nya adalah kolom matematika, bahasa, dan IPA. Begitu juga kalau kita menggunakan aksis sama dengan 1 ya, seperti ini. Jadi yang dijumlahkan nanti, yang dicari rata-ratanya nanti adalah by row-nya. Nah, ini yang dicari rata-ratanya tapi tanpa kolom nama ya, seperti itu. Nah, ini kita coba eksekusi. Yang ini ya, kita eksekusi. Nah, aksis sama dengan 1 ya, dia akan menghitung nilai rata-rata dari tiap siswa ya. Nah, untuk nilai tinggi winggi rata-ratanya sekian, dipsi sekian, lala sekian, pos sekian. Oke, seperti itu. Oke, itu dua contoh untuk menggunakan fungsi agregasi sum sama min. Kalau kita ingin lebih detail ya, atau lebih simple untuk bisa mencari semua nilai agregasinya, kita bisa menggunakan df.describe ya, seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan df.describe ya, dia secara otomatis akan menghitung semua fungsi agregasi seperti count, min, standar deviasi ya, min ya, max ya, dan seterusnya. Kalau kita lihat sum nggak termasuk ya di sini, ternyata sumnya nggak ada di sini. Jadi dia langsung menghitung count, min, standar deviasi, min ya, terus ini quartile ya. Ini quartile artinya adalah nilai dua itu ya. Kalau kita menggunakan standar deviasi itu ada quartile ya. Nanti kita akan jelaskan nanti tentang kuartal ini 25%, 50%, 75% ini. Itu seperti kita membagi data itu mencari nilai mediannya ya. Mediannya itu 50%, ini nilai mediannya. Sedangkan ini nilai tengah dari titik tengah antara 0 sampai mediannya, ini titik tengah antara median sampai nilai terbesarnya. Ini kita sebut sebagai kuartal, 25%, 50%, 75%. Jadi data itu kita bagi jadi 4 bagian ya. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Oke, nanti kita akan coba jelaskan. Ini max, nilai maksimumnya ya. Oke, jadi seperti itu kalau kita menggunakan df.describe. Nah, ingat kalau kita menggunakan df.describe ini kita tidak memiliki parameter axis ya. Kalau Anda tambahkan parameter axis di sini nanti akan memunculkan pesan error. Nah, kalau kita menggunakan df.describe ini, maka secara otomatis dia menggunakan aksis 0 ya, kalau kita lihat ya. Jadi dia menghitung nilai ini matematikanya seperti itu ya. Nilai matematikanya, terus nilai bahasa, nilai IPA ya. Jadi dia menghitungnya itu dengan aksis sama dengan 0. Kalau menggunakan aksis sama dengan 1, dia akan memunculkan pesan error. Tapi sebetulnya ada cara untuk menghitung aksis sama dengan 1 ya. Maksudnya menghitung secara horizontal, yang kita hitung tuh by row-nya, bukan by kolomnya, itu bisa. Nanti Anda bisa lihat tutorial ya bagaimana cara mengubah ya ini menjadi aksisnya sama dengan 1. Tapi ini secara default aksisnya sama dengan 0. Kalau kita tambahkan aksis sama dengan 1 ini nanti akan memunculkan pesan error ya. Jadi dia memang secara default menghitung itu by kolomnya ya, secara vertikal dengan aksis sama dengan 0. Oke. Itu untuk fungsi agregasi. Oke, untuk fungsi agregasi describe ya. Kita lanjut. Nah, kita juga punya fungsi agregasi short values ya. Yaitu kita gunakan untuk sorting nilai di dalam data kita ya. Oke. Dan kita bisa menggunakan short values ini dengan parameter ini ya, parameter nama kolomnya mana yang mau kita lakukan sorting ya. Ini contohnya kita mau melakukan sorting pada kolom bahasa ya. Jadi otomatis nanti dia akan mengurutkan ya
kolom bahasa ini dari yang kecil ke besar. Jadi nanti urutan datanya akan berubah. Nah, secara default dia akan mengurutkan secara ascending ya. Nah, kalau kita ingin mengurutkan secara descending ya kita bisa gunakan parameter ascendingnya sama dengan false ya seperti ini. Oke, kita coba di sini. Nah, ini oke, sebentar ini kita coba yang tanpa parameter ascending ya ini. Jadi bahasanya ini kita akan diurutkan ya dari yang nilai bahasanya kecil sampai nilai bahasanya yang besar. Kalau kita balik ya jadi ascendingnya false, jadi dia akan mengurutkan secara descending seperti itu. Oke, kita lanjut ke grouping. Oke, grouping ini adalah sebuah fungsi di dalam Pandas ya yang bisa kita gunakan untuk mengelompokkan data kita ya. Jadi kalau kita ingin mengelompokkan data kita, terus kita hitung ya agregasi pada kelompok-kelompok tertentu itu bisa. Nah, jadi operasinya kalau kita menggunakan grouping di Pandas ini, yang pertama adalah library Pandas akan melakukan splitting pada objek atau variabel yang kita miliki ya. Setelah itu kita aplikasikan fungsinya ya metodenya dari tiap grup ya yang kita sudah buat di sebelumnya ya dari splitting di objek ini. Terus yang terakhir kita akan mengcombine resultnya. Oke, untuk memudahkan pemahaman kita bisa langsung lihat contohnya ya. Oke, ini ya. Ini fungsi grouping ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk berbagai macam situasi ya. Jadi kita ya seperti yang tadi saya jelaskan kita akan membagi data kita menjadi beberapa bagian. Dari tiap bagian itu kita akan aplikasikan atau kita akan terapkan fungsi-fungsi agregasi tertentu ya. Dan dari tiap grup itu kita bisa melakukan yang namanya aggregation ya, seperti yang tadi sebelumnya kita bahas, atau transformation dan filtration. Dan untuk kemampuan dari grup by ini adalah kita tidak perlu ya mengelompokkan data itu secara manual ya. Jadi itu akan memudahkan kita sebagai programmer karena kita hanya memanggil fungsi group by saja tanpa harus memperhitungkan dan memikirkan bagaimana cara melakukan grouping pada data kita ya. Oke. Oke, kita langsung lihat saja contohnya di sini. Ini merupakan data perolehan poin ya dari tim yang ada di Liga Inggris ya. Ya kita bisa lihat di sini datanya bentuknya seperti ini ya. Timnya ada beberapa tim di sini dan ini merupakan rankingnya dari tiap tim itu di tahun tertentu. Misalnya Chelsea ranking 3 di tahun 2019, poinnya itu 72. Hotspur peringkat 3 di tahun 2018, poinnya itu 77 dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat variabel data frame seperti ini ya. Nah, kita bisa meng-create terlebih dahulu variabel data, ya kita masukkan kolom tim ya, terus kolom rank isinya seperti ini, kolom year isinya seperti ini, kolom points isinya seperti ini. Nah, terus kita transformasikan ke dalam bentuk data frame. Kita coba print ya, nanti akan menghasilkan data seperti ini ya. Jadi Chelsea peringkat 3 tahun 2019 ya, terus City peringkat 1 tahun 2019 poinnya sekian dan seterusnya. Oke, ini yang data yang nanti akan kita lakukan grouping. Ini kita coba eksekusi terlebih dahulu. Oke, datanya seperti ini. Oke, untuk melakukan grouping ini kita bisa menggunakan fungsi group by ya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan splitting ya. Ya, splitting itu ya intinya kan splitting itu ya proses yang kita lakukan untuk melakukan grouping kan ya. Jadi kita menggrupkan data kita menjadi beberapa bagian ya kita split berarti. Oke, kita bisa menggunakan function yang namanya group by dengan parameter key. Key-nya apa yang mau kita lakukan grouping. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan melakukan grouping itu by tahun. Jadi kita akan kelompokkan data kita ya. Ini kita kelompokkan. Ini ada beberapa grup ya. Tahun 2000 yang paling kecil 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Jadi kita punya sekitar 4 grup ya untuk year-nya. Ini kita groupingkan berdasarkan year-nya. Nanti Anda bisa coba mau menggrupkan berdasarkan timnya, rank-nya atau poinnya bisa ya harusnya. Tapi kalau year ini kita coba dulu aja ya. Kita coba yang
groupingnya itu by year. Oke, kita coba eksekusi di sini. Terus setelah kita group by menggunakan kolom year ya, kita coba print ya menggunakan fungsi seperti ini, menggunakan code seperti ini. For name, group in group ya. In group ini merupakan variabel hasil grouping data frame kita ya. Kita cetak nama sama grupnya. Nama ini ya itunya tahunnya nanti ya. Jadi ini namanya ya. Kita coba eksekusi dulu ya. Nah, ini namanya, ini grupnya. Ya, ini namanya, ini grupnya. Ya, sebetulnya kan kita group by-nya group by year ya, tahun ya. Jadi name ini merujuk ke nama grupnya. Sedangkan grup ini merujuk kepada isi dari grup itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nama grupnya, ini isi dari grupnya. Oke, kita eksekusi nanti akan memunculkan output seperti ini. Nah, kita juga bisa mendapatkan data di grup tertentu. Misalnya kita ingin mendapatkan data tim yang ada di tahun 2019 ya. Nah, kita kan tadi grup by-nya by year ya. Setelah itu variabel grup ini kita ingin hanya mendapatkan grup yang tahun 2019 ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya data tadi itu adalah data tim ya. 3 besar dari tiap tahun 2017, 2018, 2019 sampai 2020. Seperti itu ya. Nah, ini kita misalnya ingin mendapatkan tim yang 3 besar yang ada di tahun 2019. Nah, kita bisa gunakan ini group.getGroup, kita tambahkan parameter 2019 di sini. Nah, nanti akan memunculkan ininya. Nah, kalau mau diurutkan ya, mau di sort ya silahkan nanti bisa Anda coba ya, misalnya rank-nya, sort by-nya itu rank itu bisa juga. Oke. Dan juga kita bisa di dalam grup by ini kita bisa memiliki fungsi lain yaitu AGG atau ini ya, aggregation ya. Aggregation-nya misalnya kita ingin di tahun ini ya. Sebentar, ini kita coba lihat. Oke. Misalnya di sini kita ingin melihat ya perolehan maksimal poin dari tiap tahun di Liga Inggris ya. Nah, ini grup ya. Jadi grup ini variabel yang sudah kita grup by-kan berdasarkan years-nya. Nah, kita ingin mendapatkan poin maksimal dari tiap tahunnya. Jadi peringkat 1 dari tiap tahun itu poinnya berapa kan? Nah, kita bisa tambahkan fungsi aggregation dengan ininya parameternya itu max ya. Nah, kita bisa lihat tahun 2017 itu maksimal poinnya 93, 2018 100, 2019 98, 2020 99. Atau kita juga bisa menghitung nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata dari tiap tim peringkat 1 2 3 dari tiap tahunnya seperti ini. Oke. Jadi itu untuk aggregation dan grouping. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pivot table. Pivot table ini adalah sebuah operasi ya yang umum digunakan pada sebuah aplikasi spreadsheet ya ataupun aplikasi-aplikasi lain yang mengolah data dalam bentuk tabular ya. Dan pivot table ini akan mengambil column wise ya, data yang ada di kolom itu sebagai input dan akan melakukan grouping ya menjadi sebuah tabel 2 dimensi ya yang menyediakan data summarization dengan dimensi yang multidimensional. Artinya adalah kalau kita menggunakan pivot table, kita bisa menjadikan atribut yang ada di group by itu lebih dari satu. Kita bisa mengkategorikan, kita bisa mengelompokkan data dengan data lebih dari satu. Artinya kita bisa mengelompokkan data itu group by-nya lebih dari satu. Ya, atribut group by-nya lebih dari satu. Nah, kita juga bisa sebut pivot table ini sebagai versi multidimensi dari group by. Sebetulnya kita bisa menggunakan group by dengan multidimensi ya. Kita tinggal mengganti key-nya, group by-nya apa itu dengan array lebih dari satu ya. Atributnya lebih dari satu. Tapi
Nanti kita lihat ya, kelebihan pivot table ini adalah dia lebih simpel dibandingkan dengan group by. Jika kita ingin mengkategorikan data itu dengan lebih dari satu atribut. Oke, kita akan menggunakan data dari library Seaborn ya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Kita import terlebih dahulu, import Seaborn SSNS. Setelah itu kita akan mengambil data dari library Seaborn ini, yaitu data Titanic ya. Kita ambil dataset Titanic ya. Setelah itu kita coba print, kita cetak dan akan terlihat data dari Titanic itu. Oke, kita coba lihat langsung saja. Oke, di sini kita sudah ketikkan ya untuk code untuk load data dari Titanic ya. Setelah itu kita tampilkan 5 data yang teratas saja. Nah, ini kita menggunakan metode head di sini ya. Oke. Nah, ini kita lihat hanya ada 5 data, 5 row ya. Ini kenapa ini kok yang who, adult, male, deck, dan embarked on, alive, sama alone ini ada di bawah. Ini sebetulnya adalah kolomnya, lanjutan kolom dari ini. Survive, P-class, sex, age, SIB, BSP, dan seterusnya ya. Itu karena tidak cukup ya, jadi dia lanjut ke bawah ininya kolomnya. Sebetulnya ini 5 data saja dengan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kolom ya. Oke, nanti kita akan coba memproses data Titanic ini. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita ingin melihat ya rata-rata orang yang selamat ya untuk yang laki-laki dan perempuan. Jadi kita perlu melakukan grouping dulu berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu male sama female. Setelah itu kita coba cari rata-rata ya, rata-rata yang yang survive ya, antara yang male sama female ya. Oke, kita coba lihat survive ya. Di sini harusnya ada ya. Nah, ini ada survive-nya di sini ya. Ini ada survive, berarti satu row ini merupakan satu data penumpang ya. Kalau survive-nya 0 berarti dia tidak selamat. Kalau 1 berarti dia selamat. Nah, kita coba cari prosentase ya. Yang laki itu yang selamat berapa, yang perempuan yang selamat berapa. Seperti itu. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita juga ingin melakukan grouping juga ya berdasarkan kelasnya, karena di penumpang di dalam kapal itu pasti ada kelasnya ya. Kita bisa lihat di sini kelasnya ada 3 ya. Ada ini ya, first, second, sama third ya kelasnya. Nah, ini kelasnya third, first, sama second. Kalau kita lihat ada 3 tipe ya. Nah, artinya adalah kita akan melakukan grouping berdasarkan jenis kelamin, seks ya, dan juga berdasarkan kelasnya. Setelah kita grouping menjadi 2 grup ya, kita ingin tahu rata-rata yang survive dari yang jenis kelamin laki-laki dan kelasnya third itu berapa, yang kelasnya first berapa, yang kelasnya second berapa. Nah, kalau kita lihat, kita coba lihat outputnya dulu ya. Kita nggak perlu lihat code-nya dulu, kita lihat outputnya dulu. Di sini Anda bisa lihat kita akan memiliki sebuah output ya seperti ini. Ada kolomnya, ini kolom menunjukkan kelasnya yaitu first, second, sama third. Sedangkan row-nya ini menunjukkan adalah seksnya atau jenis kelaminnya, female sama male. Sedangkan data yang ada di dalam sini itu adalah data persentase keselamatan ya. Keselamatan dari yang female ya. Contohnya yang female ini yang ada di third class yang selamat itu 50% ya. Yang male yang ada di third class yang selamat hanya 13%. Sedangkan yang di first ya itu 90%, 96%, yang second ada 92% dan seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita bisa melakukan grouping itu menggunakan lebih dari satu keyword ya. Yaitu kita menggunakan jenis kelamin dan kelas. Ini caranya kita bisa menggunakan group by sebetulnya. Kalau kita menggunakan group by seperti ini, print titanic.groupby, ya kita akan melakukan grouping itu berdasarkan jenis kelamin, seksnya, dan kelasnya. Dan data yang mau kita ambil adalah survive ya, data survive. Tapi yang kita ingin tahu adalah min-nya ya, rata-ratanya. Karena kita melakukan grouping itu pasti ingin mendapatkan summarization di sana kan ya. Contohnya ini kita ingin melihat rata-rata keselamatannya itu berapa persen. Nah, kita bisa lihat di sini. Karena datanya tadi 0101 ya, kalau kita lakukan averaging min ya, itu pasti nanti akan terlihat persentase keselamatannya berapa kan.
Oke, kita menggunakan agg np.min.unstack ya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan pivot table ya, kita lebih simple code-nya ya. Kita bisa lihat di sini Titanic.pivot_table survive ya. Survive ini merupakan data yang mau kita sintesis ya, yang mau kita summarization, yang mau kita summary yaitu survive. Indeksnya itu row-nya yaitu sex ya. Sex. Kolomnya ini adalah kelasnya. Nah, secara default kalau kita tidak menambahkan parameter argumen di sini atau parameter aggregation di sini, dia akan mencari nilai rata-ratanya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya memang lebih simpel kalau kita menggunakan pivot table dibandingkan group by. Kalau kita ingin mensintesis data yang group by-nya lebih dari satu keyword. Oke, kita coba eksekusi ya code-nya di sini. Ini juga kita eksekusi. Oke. Jadi seperti ini. Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, Anda bisa menggunakan group by atau pivot table. Oke, kita coba lihat sebetulnya pivot table ini ada beberapa argumen yang bisa kita masukkan ya. Ada values, ada index, ada columns ya, ada aggregate function, ada fill value, ada dropna, ada margins, ada margins name. Ini Anda bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau di contoh sebelumnya kita hanya menggunakan 3 atribut saja ya, yaitu yang pertama ini yang values-nya ya, values-nya, ini indeksnya, ini columns-nya. Nah, nanti kalau Anda ingin mencari aggregation selain rata-rata ya nanti tinggal diganti saja untuk aggregation fungsinya ini bisa ditambahkan. Oke. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan pivot table ini untuk multi level ya. Jadi kita langsung lihat contohnya saja ya. Di sini kita bisa lihat kita bisa melakukan grouping itu ini ya. Ini merupakan contoh untuk grouping ya yang berdasarkan fair dan survive ya. Tadi yang kita lakukan tadi ini ya, survive ya, yang data yang mau kita sintesis adalah survive. Tapi di sini kita juga bisa melakukan sintesis lebih dari satu data, yaitu yang mau kita sintesis misalnya di sini fair ya. Fair itu artinya adalah tiket, harga tiketnya. Gitu ya, harga tiket. Jadi harga tiket yang female itu rata-rata berapa ya, yang male berapa untuk yang first, second sama third ya. Mungkin harganya bisa berbeda-beda ya, walaupun dalam satu kelas ya. Kalau di kapal Titanic anggap saja harganya bisa berbeda-beda walaupun dalam kelas yang sama. Oke, nah ini kita bisa lihat di sini kita bisa print Titanic.pivotTable, indeksnya itu sex ya, indeksnya sex row-nya ya, kolomnya itu kelas ya. Aggregation function-nya itu yang mau kita sintesis adalah data yang survive ya. Oh sorry, ini survive ya. Data survive itu bukan di rata-rata tapi di sum ya, dijumlahkan, bukan rata-rata yang selamat, tapi kita jumlahkan yang selamat itu berapa. Sedangkan untuk fair-nya ini kita ambil data rata-ratanya, aggregation function-nya. Jadi kita bisa mensintesis dua data yang berbeda, survive sama fair di sini. Untuk yang survive kita lihat jumlahnya ya, yang fair ini kita lihat rata-ratanya. Oke, kita bisa lihat di sini ini rata-rata harganya ya, fair. Kalau yang survive ini jumlahnya, jumlah yang selamat ya, dari yang female sama male dari tiap kelasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai working with text data ya. Jadi sebetulnya kalau kita menggunakan Pandas ya, data yang kita olah bukan hanya data dalam bentuk angka ya, kita juga bisa mengolah data dalam bentuk teks ya. Oke. Jadi ini beberapa function ya yang kaitannya dengan pengolahan data dalam bentuk teks ya yang disediakan oleh library Pandas ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada lower, upper, len, strip, split dan lain-lain ya. Ini memiliki fungsi masing-masing yang semuanya ini adalah fungsi yang kita gunakan untuk mengolah data dalam bentuk teks ya. Oke, kita gunakan contoh yang paling sederhana atau function yang paling sering digunakan ya, yang umum digunakan yaitu lower, upper dan len ya. Jadi lower ini kita gunakan untuk mengecilkan ya huruf kapital ke huruf kecil, upper kebalikannya, len ini untuk melihat panjang dari sebuah teks ya. Contohnya di sini kita akan membuat sebuah series ya, Pandas series. Isinya itu adalah nama-nama
aktor ya di film Hollywood, misalnya ada Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo dan lain sebagainya ya. Setelah itu kita coba terapkan function upper, lower sama len ya. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini kita eksekusi. Oke. Kalau kita gunakan fungsi upper nanti akan menjadi huruf kapital, kalau lower akan menjadi huruf kecil. Kalau len ini menghitung jumlah karakter yang ada di dalam stringnya, data dari tiap item yang ada di seriesnya. Oke. Ada juga misal kita ingin melihat data yang diawali dengan huruf C misalnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa gunakan s.str starts with C ya. Oke. Ini S tadi itu ya, nama variabel pandasnya ya. Oke, terus kita coba eksekusi. Kalau false berarti dia tidak diawali dengan C, kalau true berarti dia diawali dengan C. Atau contains O ya, berarti namanya itu terdiri dari letter O atau huruf O ya. Ini kita bisa eksekusi juga seperti ini, bisa menggunakan contains ya. Atau juga kita bisa mereplace ya, misalnya mereplace huruf vokal yang ada di pandas series kita tadi ya. Misalnya ada huruf A, I, U, E, O, kita ganti dengan I ya. Jadi kita bisa menggunakan s.str ya, s.str.replace A dengan I, .str.replace O dengan I ya, .str.replace O dengan I. Jadi kalau ada huruf vokal A, U, E, O ya, itu akan diganti dengan I. Kita coba eksekusi, nanti jadinya seperti ini. Jadi repeat di Winnie gitu ya, Chris Hemsworth dan seterusnya. Nah, kita bisa gunakan function-function yang ada di pandas ini untuk memproses data atau ya mengolah data dalam bentuk teks ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reading file. Pandas ini bisa kita gunakan juga untuk membaca data dari file eksternal ya, seperti CSV, Excel ya, JSON, HTML dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memanfaatkan library Pandas untuk membaca file eksternal. Ya, di dunia nyata tentunya kita akan sering menemukan dataset dari berbagai macam format ya. Formatnya bisa CSV, TXT, XLSX ya, HTML dan JSON. Dan library Pandas ini akan memudahkan programmer ya untuk membaca data dari file-file tersebut ya. Dan untuk pembahasan kita kali ini silakan Anda bisa download dataset.zip ya dari ULS. Ya, di dalamnya itu ada 5 file ya yang akan kita gunakan untuk mencoba library Pandas dalam membaca file eksternal. Kalau sudah ada download ya, kalau Anda menggunakan Google Colab, Anda bisa langsung upload saja di file explorer-nya. Ini ada 5 file ya, ex1.csv, ex2.txt sampai dengan file HTML-nya ini ya, fdic file banglist.html. Ini ada download dan ada upload di sini. Atau kalau Anda menggunakan Jupyter Notebook, silakan Anda sesuaikan dengan direktori di mana Anda membuka file notebook Anda. Oke. Oke, contohnya di sini kita akan mencoba untuk membaca file CSV dengan nama ix.csv ya. Secara default ya, Pandas Library akan membaca file CSV itu dengan separator koma ya. Jadi yang memisahkan antara satu data dengan data yang lain itu dipisahkan dengan koma. Dan juga untuk memisahkan satu row dengan row yang lain itu dipisahkan dengan /n atau space ya. Untuk memisahkan data antara satu kolom dengan kolom yang lain itu dipisahkan dengan koma secara default. Kalau secara default untuk membaca row-nya itu secara default akan menggunakan /n atau space. Sehingga kalau kita nanti tidak menggunakan parameter /n di sini itu nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, kita coba saja. Kita lihat terlebih dahulu ya file ex1.csv. Saya buka filenya terlebih dahulu. Oke, di sini kita memiliki file ex1.csv. Ini saya coba buka menggunakan Notepad saja. Oke, sorry. Oke, ini kita coba buka menggunakan text edit ya. Ini Anda bisa lihat ini merupakan datanya dipisahkan dengan koma, sedangkan antara satu row dengan row yang lain dipisahkan dengan spasi atau /n ya. Ini akan kita coba baca menggunakan library dari Pandas ya. Oke, kita bisa eksekusi langsung ini.
Oke, Anda bisa lihat di sini merupakan data yang kita dapatkan dari file eksternal. Kita coba bandingkan dengan data aslinya tadi. Ya, sebentar. Text edit, saya akan buka menggunakan text edit. Ya, datanya sama ya di sini ya. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 ya, dan seterusnya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Nah, kita coba lihat. Nah, Oke, sebetulnya ini ada perbedaan ya. Kalau kita lihat di sini A, B, C, D ini akan secara otomatis menjadi header-nya ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Kita secara default kalau kita membaca file CSV nanti row yang pertama itu akan menjadi header-nya atau nama kolomnya. Tapi nanti kita bisa edit ya. Tapi saat ini kita coba dulu kalau misal ya data kita itu bukan dipisahkan oleh koma, misalnya dipisahkan oleh titik atau karakter yang lain, kita bisa mengganti saja separatornya di sini, parameter separatornya bisa kita ganti. Oke ya. Ini misalnya kalau tidak koma ya, nah kita bisa ganti separatornya ini menggunakan titik atau titik 2, titik koma ya, itu terserah kita nanti. Tergantung dataset CSV kita nantinya. Atau kita juga bisa misalnya ingin melewatkan ya, kita bisa melewatkan data misalnya kita hanya mengambil data itu di luar ini ya, row-nya kita skip, row ke 0 sampai row kedua itu kita skip. Kalau row ke 0 kita skip berarti yang otomatis 0, 1, 2 ini akan kita skip. Jadi data yang akan kita ambil, yang akan kita tampilkan hanyalah data yang ada di row ketiga ya, row yang terakhir. Oke, kita coba eksekusi dulu. Ini tadi ya separatornya sudah saya ya koma, tidak ada perubahan separatornya. Di sini kita coba skip ya antara row ke 0 sampai ke 2. Sorry, ini bukan 0 sampai 2. Tapi yang kita skip itu hanyalah row ke 0 dan row kedua. Row ke 0 ini kita skip, row kedua kita skip. Jadi yang kita tampilkan adalah row ke-1 dan row ketiga. Secara otomatis karena row ke-1 itu adalah row yang pertama, dia akan menjadi header ya. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin menghilangkan headernya. Nah, kita coba hilangkan headernya di sini. Headernya kita ganti dengan non. Maka secara otomatis headernya nanti akan dibuatkan value mulai dari 0 sampai dengan jumlah kolomnya. Sama dengan row-nya ya. 0 sampai 3 kalau kolomnya 0 sampai 4. Karena kita tidak menggunakan header itu dari row yang pertama dari data CSV kita. Selanjutnya, kita bisa melakukan kustomisasi pada nama kolom atau header name-nya. Misalnya di sini kita akan membuat header dengan nama A, B, C, D, note ya. Jadi ada 5 kolom ya. Kita beri nama A, B, C, D, dan note ya. Setelah itu kita baca lagi file ex1.csv-nya, tapi dengan header name-nya itu kita gunakan header name dari variabel yang kita sudah buat ini. Kita eksekusi, nanti secara otomatis akan mengganti ya nama kolomnya itu sesuai dengan header yang sudah kita buat. Begitu juga kita bisa mengganti selain header name-nya ya, kita juga bisa mengganti indeks kolomnya. Ya, indeks kolomnya ini kita bisa ganti. Misalnya di sini indeks kolomnya artinya adalah kita akan jadikan kolom note ini sebagai indeks ya, sebagai indeks row-nya. Nah, nanti kita bisa gunakan ya indeks row ini untuk mengakses data yang ada di file yang ada di library pandas kita, yang ada di variabel pandas kita ya. Oke, yang semula tadi 0123 kita ganti indeksnya itu menjadi node ya. Jadinya node ini menjadi indeks ya. Oke. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya. Oke, ini tadi sudah. Oke. Kita juga bisa membaca file itu dari format txt ya. Kita coba lihat ya di sini file txt-nya yang mau kita baca adalah ini. Saya buka dengan text edit. Nah, nanti dia bentuknya kalau kita lihat memang kurang lebih sudah seperti data frame ya. Nah, kita bisa baca langsung di sini. Kita baca. Ya. Readable yang semula tadi read CSV kita ganti dengan readable, filenya menjadi x2.txt. Nah, separatornya ini ya kita tambahkan /s plus ya. Ya itu artinya adalah /s plus itu separatornya adalah spasi ya. Seperti itu. Atau kita juga bisa open file Excel ya. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, misalnya kita open Excel sama dengan pd
Excel file ya. Kita panggil nama filenya tadi ex3.xlsx ya. Setelah itu kita gunakan ini tadi open Excel-nya ini tadi kita masukkan ke sebuah metode pandas pd.read Excel, open Excel, yang kita baca adalah sheet yang pertama. Karena di dalam file Excel kemungkinan ada beberapa sheet ya. Terus kita print di sini. Oke, kita coba lihat data Excel-nya ini ya. Nah, data Excel seperti ini. Kalau kita lihat sama ya. Jadi dia ABCD indeksnya 012. Oke. ABCD message untuk indeks kolomnya, sedangkan indeks row-nya 012. Oke. Lanjut kita ke file .json ya. Dalam format JSON kita lihat dulu file JSON-nya. ex4.json. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti ini ya. Ini A1, B2, C3 seperti ini ya. Nah, kalau kita coba read file JSON-nya nanti akan muncul seperti ini. Dan yang terakhir kita bisa gunakan file HTML. Nah, syaratnya kalau kita membaca file HTML ini kita harus pastikan bahwa di dalam file HTML ini ada tag table-nya. Kalau tidak ada tag table-nya nanti tidak bisa kita baca file, informasi table yang ada di dalam webnya ya, yang ada di halaman webnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita coba buka filenya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita memiliki data dalam bentuk tabel ya. Nah, dalam bentuk tabel ini yang nanti kita akan baca ke pandas ya. Kita akan coba panggil menggunakan fungsi read HTML. Oke, kalau kita cetak nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita hanya mencetak head-nya saja yang terakhir, yang 5 teratas saja. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan mengenai pandas ya, data manipulation with pandas part 3. Nah, nanti di live di live class kita akan bahas lebih lanjut. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang masih kurang jelas nanti kita akan bahas bersama di sesi live kelasnya. Oke.